Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini gue mau membahas tentang kisah-kisah urban legend atau mitos-mitos yang berasal dari daratan Cina. Mau tahu apa aja kisahnya? Ya, check this out. Urban legend yang pertama kita adalah hantu dari pembunuhan Hello Kitty. Jadi dulu pada tahun 1999 ada seorang gadis remaja yang sudah berusia 13 tahun datang untuk komplain ke polisi Hong Kong. Gadis tersebut mengatakan kalau ada seorang wanita yang sedang menghantui dia. Wanita tersebut adalah orang yang pernah sempat disiksa oleh pacar si gadis ini. Setelah terus-menerus diyakinkan oleh gadis ini, akhirnya polisi pun memeriksa apartemen gadis ini. Apartemennya merupakan apartemen 3 lantai di Grandfield Road 31, Hong Kong. Setelah polisi mencari ke seluruh bagian apartemen, ditemukanlah sesuatu yang bikin kita merinding, guys. Ada sebuah boneka Hello Kitty yang besar dan di dalam boneka tersebut ada kepala wanita dong. Kepala wanita tersebut akhirnya berhasil diidentifikasi oleh kepolisian Hong Kong sebagai Fan Manye, seorang PSK di sebuah klub malam yang baru saja berusia 23 tahun. Dia dikabarkan tidak bisa membayar utangnya sebanyak 20.000 dolar Hong Kong dan Fan Manye ini sudah menghilang selama kurang lebih 1 tahun. Untuk kisah lengkapnya tentang pembunuhan Hello Kitty ini nanti gue bikin part yang terpisah ya guys, ditunggu ya. Jadi ternyata yang diganggu sama hantu Fan Manye ini gak cuma gadis ini aja ya guys. Hampir semua yang tinggal di apartemen itu pernah melihat atau merasakannya. Mereka mendengar ada suara-suara misterius. Bahkan hantu Fan Manye ini sempat beberapa kali terekam di dalam CCTV. Konon katanya hantu Fan Manye ini menunjukkan dirinya kepada para penghuni apartemen untuk memberitahukan kepada dunia mengenai kisahnya. Karena banyaknya gangguan dari hantu Fan Manye ini, akhirnya banyak dari para penghuni apartemen ini pindah ya guys. Dan bangunan tersebut hampir kosong sampai akhirnya harus dihancurkan pada tahun 2012. Kisah urban legend yang selanjutnya adalah bis terakhir ke Beijing Fragrant Hills. Jadi dulu, pada tanggal 14 November tahun 1995, pernah ada cerita ya guys, tentang seorang pria muda yang naik bus terakhir menuju ke Beijing Fragrant Hills yang berlokasi di distrik Haidian. Posisi saat itu sudah malam dan sedang hujan yang sangat lebat ya guys. Dan gak lama kemudian ada 2 orang pria yang berusaha untuk menghentikan bus ini. Tetapi 2 orang ini gak menunggu di halte seperti layaknya orang-orang biasa kalau mau naik bus kan ya. Nah, sang supir dengan berat hati berhenti dan memberikan tumpangan kepada kedua pria ini. Karena sang supir ini sadar kalau bus ini adalah bus terakhir pada malam itu. Setelah kedua pria ini naik ke bus, kagetlah seluruh penumpang yang ada di bus pada saat itu. Karena ternyata ada 3 orang penumpang, bahkan salah satu penumpang memiliki rambut yang sangat panjang dan berantakan. Dan yang bikin paling kaget adalah ternyata mereka mengenakan jubah dari dinasti Qing yang terlihat sangat tangguh. Sekedar informasi ya guys, dinasti Qing sendiri ada pada tahun 1644 sampai dengan 1911. Menurut cerita, wajah ketiga penumpang yang baru aja naik ke bus itu sangat putih guys, bahkan lebih putih daripada orang-orang normal. Dan mereka tidak berinteraksi sama sekali dengan penumpang yang lain. Kebayang dong guys, kalau kita tiba-tiba naik bus dan ada penumpang yang modelannya kayak begitu naik bus bareng sama kita, segelisah apa sih orang-orang yang ada di dalam bus? Tapi mereka akhirnya ditenangkan oleh kondektur bus yang pada saat itu mengatakan kemungkinan mereka adalah aktor yang lupa untuk mengganti kostum mereka. Terus satu persatu dari penumpang ini akhirnya akan turun ya guys ya. Selain 3 orang penumpang yang aneh yang berjubah kesatria ini, tersisa juga seorang pemuda yang tadi gue bilang di awal, sama seorang wanita parubaya. Keadaan di dalam bus ini sunyi ya guys, sampai tiba-tiba wanita tua ini menuduh pria muda ini mencuri dompetnya.
Si pemuda ini nggak terima dong ya sama tuduhan si nenek-nenek ini, dan akhirnya mereka sempat bertengkar, dan akhirnya wanita tersebut menginginkan pria muda tersebut untuk ikut turun bersamanya ke kantor polisi. Ketika mereka akhirnya turun dari bus, wanita tua ini pun akhirnya menceritakan kepada pria muda ini bahwa penumpang yang berjubah kesatria itu tidak memiliki kaki. Wanita ini mengatakan waktu itu jendela bus itu sempat terbuka dan ada angin gitu yang masuk, menghempaskan jubah salah satu penumpang aneh ini, dan dia melihat penumpang ini tidak memiliki kaki. Keesokan harinya, dilaporkan bahwa bus bernomor 375 itu hilang, dan setelah 3 hari kemudian, bus ini ditemukan di sebuah waduk yang jauhnya bermil-mil dari tujuan akhirnya di Beijing Fragrant Hills. Di dalam bus ditemukan ada mayat 3 orang, sang supir, kondektur, dan salah satu penumpang yang berambut panjang dan berantakan. Menurut sebuah blog misteri dan paranormal yang bernama Artocitas, ada fakta unik yang menyelimuti kasus ini. Dikatakan bahwa bus tidak memiliki cukup bensin untuk bisa pergi ke tempat waduk tersebut, dan mayat-mayat yang ditemukan dianggap terlalu membusuk dalam waktu yang relatif singkat. Kalian percaya tentang cerita ini? Komen di bawah ya. Urban legend yang ketiga adalah The Dragon Pillar yang ada di Yanandonglu, Shanghai. Sebenarnya beberapa jenis pilar sering kita temui kan ya guys di jalanan. Bahkan di Indonesia sendiri juga banyak kok pilar-pilar penyangga jalanan atau jembatan. Tapi dari sekian banyak pilar, mungkin pilar penyangga jalan layang di Shanghai ini termasuk urban legend yang paling terkenal. Terkenal bukan hanya karena desainnya yang unik, tapi terkenal karena pilar ini punya story tersendiri. Jadi, dahulu kala, selama pembangunan jalan tol ini pada tahun 1995, para insinyur dan pekerja konstruksi harus memasang tiang yang diperlukan untuk fondasi. Menyadari bahwa mereka tidak dapat mengebor tanah lebih dalam lagi, padahal diketahui struktur tanah di kota Shanghai ini termasuk lembut dan datar. Karena nggak bisa-bisa nih ya guys mencoba untuk ngebor itu tanah. Akhirnya pembangunan sempat terhenti. Pemerintah dan perusahaan konstruksi mengundang deh tuh para ahli Feng Shui, tetapi mereka menolak untuk memberikan solusinya. Sampai suatu ketika, datanglah seorang biksu dari kuil Buddha Giok untuk membacakan doa dari sebuah kitab suci kuno di tempat itu selama berhari-hari, dan dia juga menjelaskan mengenai kegagalan pembangunan jalan ini. Menurut sang biksu, kegagalan ini terjadi karena mereka mencoba untuk mengebor melalui pembuluh darah naga. Karena kebetulan tempat ini merupakan tempat peristirahatan naga penjaga kota. Lalu, biksu tersebut memberikan saran kepada para pekerja konstruksi supaya pilar yang akan dibuat nanti harus dihias dengan 9 naga emas. Setelah akhirnya pilar tersebut jadi dan pembangunan jalan tersebut lancar jaya dong guys. Setelah beberapa hari kemudian, diketahui sang biksu telah meninggal dunia tanpa sebab. Banyak orang yang percaya bahwa penyebab kematiannya adalah karena dia telah membocorkan rahasia dari rumah naga. Pilar 9 naga emas ini bisa kalian lihat di Yanandonglu, dekat dengan Nanbei Gaojiailu di kota Shanghai. Next, ada urban legend yang keempat adalah cacing maut Mongolia. Konon katanya, cacing ini diduga berwarna merah, memiliki panjang yang umum antara 2 sampai dengan 5 kaki, bahkan bisa lebih, dan memiliki ketebalan setebal dengan lengan manusia dan berada di gurun Gobi yang berbatu. Cacing ini diketahui sangat beracun. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, cacing ini mampu menyemprot racunnya dari jarak 2 meter aja guys. Dan racunnya sanggup untuk membunuh seekor unta atau seekor kuda. Banyak sekali orang-orang yang sangat tertarik dengan keberadaan cacing maut Mongolia ini. Sampai banyak sekali penelitian-penelitian yang dibentuk untuk mencari cacing ini, tetapi tetap tidak menemukan apapun. By the way guys,
Cacing maut Mongolia ini sampai dibuatkan film loh ya guys, yang berjudul Mongolian Deathworm. Menurut orang-orang sekitar, untuk menemukan cacing ini sangatlah sulit guys, karena berbagai macam faktor, salah satunya karena perbatasan antara Tiongkok dan Mongolia itu sulit diakses. Dan cacing laut Mongolia ini hanya menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam tanah. Cacing ini hanya muncul ketika hujan yang hanya terjadi 2 bulan dalam setahun. Beberapa ahli mengatakan bahwa cacing maut ini sebenarnya hanyalah legenda binatang saja. Dan ada juga ahli yang berpendapat mungkin itu adalah spesies ular penghuni gurun Gobi, karena memang ada beberapa ular juga yang memiliki corak berwarna merah dan sangat beracun. Dan urban legend yang terakhir adalah hilangnya 3.000 pasukan Cina di daerah Nanjing. Ketika terjadi perang antara Jepang dan Tiongkok pada tahun 1937 sampai dengan 1945, ada hampir 3.000 orang tentara Cina yang ditempatkan di perbukitan di sekitar daerah Nanjing. Dan dikabarkan mereka ini tiba-tiba menghilang guys, tanpa jejak dong ya. Insiden ini dimulai ketika Kolonel Li Fuxian menempatkan 2.988 pasukan tentara di perbukitan di daerah Nanjing, area 3,2 km, dengan tujuan untuk mempertahankan jembatan di Sungai Yangtze dari serangan Jepang yang akan datang menyerang. Ketika Kolonel Li Fuxian ini bangun keesokan harinya, asistennya memberitahukan bahwa tentara di garis pertahanan tidak ada yang menanggapi panggilan mereka. Akhirnya Kolonel Li membentuk sebuah tim untuk investigasi. Dan benar aja ya guys, tim ini tidak menemukan ada satu orang pun penjaga di tempat itu. Mereka semua itu menghilang dan tidak ada tanda-tanda perkelahian. Senjata mereka pun masih lengkap, tetapi nggak ada orang sama sekali guys. Pasukan lain yang ditempatkan di jembatan yang lain juga mengatakan bahwa mereka tidak melihat ada satu orang pun yang lewat di malam hari. Dan mereka ini nggak yakin guys dengan nasib para tentara-tentara yang hilang ini. Berbagai teori mulai bermunculan guys. Ada yang bilang mereka semua itu dibunuh guys. Terus ada juga yang bilang mereka semua itu kabur ke dalam sebuah bunker yang ada di dalam tanah. Terus ada juga yang bilang mereka itu diculik sama alien. Bahkan ada juga yang bilang dan percaya bahwa peristiwa ini benar-benar nggak pernah terjadi. Walaupun cerita ini sangat populer, tapi ternyata para ahli sejarah mengatakan ini tuh semua hanya mitos guys. Kalian percaya nggak sih guys sama cerita ini? Komen di bawah ya. Demikian guys cerita kita untuk hari ini, urban legend yang berasal dari negara Tiongkok. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube gue dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!